Hello my friend Tujana, selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Badur Rahman TV. My friend, kita hidup hanya sementara di dunia ini, maka marilah berlomba-lomba dalam beribadah. Kalau ngomongin tentang dunia, Mimin jadi teringat nih sama salah satu komentar dari Alif Fieri. Alhamdulillah, mantap nih kontennya. Ditunggu konten selanjutnya, masih banyak ilmu yang belum diketahui. Min, konten tentang akhir zaman dan Imam Mahdi. Dari komentar tersebut, Mimin jadi penasaran nih, seperti apa sih akhir zaman itu? Mari kita bahas dalam video ini. Sebelum dibahas, alangkah baiknya kita putar dulu intronya ya. Ibadur Rahman, may Allah bless you. My friend Tujana, kita merasa bahwa hidup ini sama saja, padahal tidak. Dunia ini terus berputar, begitu pula dengan apa yang ada di dalamnya. Peradaban manusia silih berganti, bahkan orang yang menempati bumi ini juga berganti. Dan tahukah kalian teman-teman bahwa perjalanan hidup ini menurut Rasulullah SAW terbagi menjadi 5 zaman. Apakah itu? Mari kita lihat hadis berikut. Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, kemudian Allah menghapusnya. Jika ia berhendak menghapusnya, setelah itu akan datang masa khalifah ala minhaj al-nubuwah, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah menghapusnya. Jika ia berhendak menghapusnya, setelah itu akan datang kepada kalian masa raja menggigit, raja atau raja yang zalim, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah menghapusnya. Jika ia berhendak menghapusnya, setelah itu akan datang kepada kalian masa raja diktator atau pemaksa, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah akan menghapusnya. Jika ia berhendak menghapusnya, kemudian datanglah masa khalifah ala minhaj nubuwah, khalifah yang berjalan di atas kenabian. Setelah itu beliau diam. Hadis riwayat Ahmad. Zaman pertama, zaman al-nubuwah atau zaman kenabian. Pada zaman ini awal mula penciptaan manusia dilakukan, yakni Nabi Adam alaihissalam. Lalu dilanjutkan dengan nabi selanjutnya seperti Nabi Idris dengan kepintarannya, Nabi Nuh dengan kegigihannya ketika melaksanakan perintah dari Allah, terus berlanjut sampai Nabi Musa, Nabi Isa, dan pada akhirnya zaman ini berakhir dengan tanda meninggalnya nabi terakhir di muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Zaman kedua, zaman Khalifah 1. Pada masa ini para nabi sudah tidak ada dan manusia banyak sekali yang kebingungan oleh siapa lagi mereka akan dipimpin jika bukan oleh nabi. Maka para sahabat memutuskan bahwa dunia Islam harus segera mendapatkan kepemimpinan dengan cara dilakukannya syuro. Dan pada akhirnya sudah ditetapkan kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah meninggalnya Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Setelah meninggalnya Utsman dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan pada akhirnya zaman kekhalifahan runtuh akibat adu domba dari orang-orang munafik. Zaman ketiga, zaman Al-Mulk atau zaman kerajaan yang adil. Ketika para Khalifatur Rasyidin sudah tidak ada, maka manusia berinisiatif membuat kerajaan Islam di masing-masing daerahnya. Pada zaman ini belum terlihat kezaliman para pemimpinnya, atau dalam artian pada zaman ini masih dipimpin oleh pemimpin yang adil. Namun pada akhirnya juga zaman ini runtuh. Zaman ini runtuh ditandai dengan runtuhnya dinasti Utsmani di Turki tanggal 3 Maret 1924. Ulah dari komite rahasia seperti Komite Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan. Salah seorang pemimpin komite itu adalah Mustafa Kemal, yang kemudian populer dengan panggilan Kemal Atatürk atau Bapak Bangsa Turki. Karena ulah dari Kemal Atatürk, dinasti Utsmani di Turki runtuh. Zaman keempat, zaman Raja Menggigit. Zaman ini sedang kita jalani atau bisa disebut saat ini adalah zaman keempat. Pada zaman ini banyak sekali hadis Rasulullah tentang kiamat menjadi kenyataan. Contohnya, waktu terasa cepat, tidak peduli halal maupun haram. Banyak ulama yang meninggal, maraknya miras dan zina dilakukan secara terang-terangan. Perilaku LGBT muncul.
di mana semua hadis tersebut telah terjadi saat ini. Coba dipikirkan oleh my friend Tujana sekalian. Dan pada zaman ini juga dunia dipimpin oleh para penguasa yang tidak adil atau zolim. Zaman kelima, zaman Khalifah II. Pada zaman ini suasana akan seperti zaman Rasulullah dulu. Kekuasaan dunia akan dipimpin oleh Islam kembali, yaitu Imam Mahdi. Pada zaman ini juga Dajjal akan turun ke bumi. Lalu Nabi Isa diutus oleh Allah untuk membunuh Dajjal dan mengislamkan seluruh dunia. Nah, my friend Tujana, sudah jelas ya, itu berarti kita semua sedang berada di akhir zaman, atau lebih tepatnya zaman keempat. Dan Mimin juga yakin sebentar lagi manusia akan memasuki zaman kelima. Maka dari itu my friend Tujana, mari kita bersama-sama tingkatkan keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 104. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. My friend Tujana, sudah dulu ya pertemuan kita saat ini. Jangan lupa tonton video Mimin yang lainnya ya. Bye bye.